Jalan buntu. Kita dibawa melihat ke Pang Record bersamaan dengan siaran VK Pang yang masih berlangsung. VK Pang berkata, "Baiklah, sembari menunggu kopiku dingin, rasanya waktu yang kami berikan sudah cukup untuk semua orang untuk menyiapkan denden musi visualnya." Syaka lalu ngomong nih, kurang 30 detik lagi Stella, dan Vitagoras sudah membalas. "Aku jadi merasa gugup, kita akan melakukan siaran ke seluruh dunia." Terus di sini kita melihat Saint Marcus Mars di mana dia sudah menemukan sebuah denden mushi yang bentuknya cukup unik nih di dalam Pangrekor. Tapi matanya tertuju pada sesuatu. Dia berkata, "Otak terbesar di dunia, Pangrekor. Otakmu tetap bekerja meskipun kau sudah meninggal. Apakah itu berarti ini adalah wujud aslimu?" Vega Pang. Saint Marcus selalu mendekati denden musi yang ternyata asal suara rekamannya berasal dari siput ini, di mana siarannya masih berlangsung. Terus Vega Pang lanjut ngomong nih, "Benar sekali, rekaman ini pasti akan tersebar ke seluruh dunia. Aku cukup bangga dengan hal ini." Terus kita dibawa ke Desa Siruk, kampung halamannya Usop di East Blue, di mana kita melihat ada suara anak kecil. "Tidak mungkin kau tidak punya kayasan. Kami kira kau satu-satunya orang yang punya deden musik visual." Di sini ternyata ada Kaya beserta 3 bocilnya Usop. Kaya berkata, "Kalian tahu nggak, Dokter Vega Bang itu juga merupakan seseorang yang menjadi legenda dari dunia Metis Look, dan kita lalu dibawa ke berbagai tempat di mana ada markas angkatan laut, lalu kita dibawa ke Twin Cave yang mana ada Labut dan Crocus, lalu pulau masa depan yang sekaligus merupakan kampung halamannya Dokter Vega Pang, yaitu di Baltimore. Dan ada satu kakek-kakek yang berkata sudah bertahun-tahun lamanya kita tidak berjumpa. Vega Pang ini mungkin bapak tua ini temennya Vega Pang kali ya, sama-sama tua soalnya. Terus kita dibawa ke Torino Kingdom, tempat Chopper dilemparkan sama Kuma, di mana ada yang agak kurang setuju nih dengan Vega Pang, yang menggunakan kepintarannya malah untuk membuat senjata. Terus di Pulau Hachinosu, para bajak laut yang malah pada ribut sendiri, ada yang mau fokus dengerin, ada yang malah ngajak berantem. Dan di seluruh dunia pun juga sedang menanti siaran ini. Kita lalu dibawa kembali ke Egghead, di mana Saint Marcus langsung menginjak denden mushi yang dia temukan. Tapi ternyata siaran Vega Pang tidak terhenti. Saint Marcus langsung marah besar dan berkata, "Jadi ini bukan tempat untuk menyembunyikannya." Dan Saint Marcus langsung berubah menjadi Itsumade lalu terbang keluar dari Pangrekor. Di saat yang sama siaran Vega Pang itu masih terdengar. Tes. Mohon perhatiannya seluruh dunia. Bagaimana kabar kalian?" Syakal di sini menjawab, "Setelah kita sudah perkenalan di awal tadi, hal ini membuat semua orang di dunia kegirangan karena tidak sabar dengan apa yang akan dikatakan oleh Vega Pang." Di sini kita lalu melihat Vega Pang yang masih tidak sadarkan diri digendong oleh Sanji. Sanji lalu berkata nih, "Hei, kau dengar itu? Itu adalah suara tangisan gadis yang cantik." Akhirnya Sanji sampai ke tempat Frankie dan Bonnie. Dia kaget. Apa itu? Ternyata dia terkejut melihat Ethan Baron Venusujuro yang akan menyerang Frankie dan Bonnie. Kay berusaha melindungi Bonnie. "Mundur Bonnie!" Tiba-tiba Sanji berkata dari kejauhan, "Minggir Frankie!" Dan Sanji langsung melesat ke depan menghadang pedangnya terlebih dahulu dan menendang dagu Venusujuro dengan sangat keras. Tapi tidak akan menahan diri hanya karena kau sudah tua dan pikun. Ini adalah pertarungan bajak laut, tua bangka. Tapi tiba-tiba muncul kepala kuda dari pundaknya Venusujuro dan menggigit Sanji, yang membuat Vega Pang terlepas dari gendongannya Sanji. Bonnie langsung khawatir. "Sanji!" Di saat yang sama, Oimo dan Kasi akhirnya sampai. "Hei, apa itu? Oimo, tahan dia." "Oke, Kasi." Dan Sanji pun berhasil lepas. Vega Pang yang terjatuh juga berhasil diselamatkan oleh Atlas. Dan Bonnie langsung beraksi lagi. Karena gambaran tentang nikah yang dia idam-idamkan itu sudah jelas setelah melihat Luffy ya, Bonnie akhirnya bisa membayangkan masa depan yang seolah-olah dia mirip dengan nikah. Angkatan laut yang ada di kapal kaget melihat Bonnie melompat dan tiba-tiba menjadi besar. Ternyata Bonnie menerjang ke Venusujuro dengan ukuran raksasanya. Dengan kekesalannya Venusujuro, siaran Vega Pang itu masih tetap berjalan. Vega Pang berkata, "Aku ingin mengaku bahwa aku sudah melakukan 2 dosa besar. Aku percaya bahwa aku akan segera dieksekusi karena melakukan hal ini."
Apakah dua dosa besar Vegapunk yang dimaksud itu adalah dia membuat Mother Flame dan juga mengubah Kuma menjadi cyborg ya? Apa yang diucapkan Vegapunk ini membuat geger di seluruh dunia. Di Kepulauan Sapodi, semua orang terkejut. Tunggu, apa itu berarti Vegapunk sudah meninggal? Dan bahkan kembarannya Sanji, si Duval, tidak mungkin. Dia baru saja masuk berita koran pagi ini. Kastil keluarganya Sanji, Vinsmoke Judge. Di sini ternyata dia bersama Caesar Clown. Mereka marah. Caesar marah besar dan berkata sambil menangis. Aku tidak bisa terima. Kau pasti berbohong dasar brengsek. Kau tidak bisa mati begitu saja. Kami baru saja bergabung untuk melampauimu. Lalu Morgan si burung koran juga kaget. Hei hei hei, sebenarnya untuk apa siaran langsung yang masif ini? Apa dia berniat memburu media cetak? Vegapunk lalu melanjutkan, meskipun begitu, aku ingin memastikan satu hal dan aku harap kalian bisa mengerti hal ini. Tolong jangan berpikir bahwa pihak yang akan membunuhku adalah orang jahat. Siapapun mereka, aku tidak berniat untuk membahas benar atau salah di sini. Dan aku tidak berhak untuk menilai hal seperti itu. Aku juga tidak tahu tentang mereka dalam beberapa hal. Di saat yang sama, Satan Yuki berhasil naik ke Labu Fish dan bertemu dengan kru topi jerami yang lain. Gubin menyadari sesuatu, suara itu karena ternyata suara Satan adalah suara yang sama yang dia dengar saat terjadinya eksekusi Profesor Clover di Ohara waktu Robin masih kecil. Satan langsung menyerang dengan kakinya. Nami dengan cepat langsung teriak, lindungi Robin. Satan langsung marah, minggir kalian dasar serangga kotor. Kita lalu melihat Itsumade Mars terbang. Dan dia kebingungan harus bagaimana. Yuk di sini semakin panik. Ayo berpikir. Vegapunk dalam siarannya juga langsung berkata, aku yakin apa yang akan aku katakan ini sangat sulit untuk diterima. Mungkin juga kalian berpikir aku sudah gila. Meskipun begitu, tetaplah menjadi kewajibanku untuk memastikan bahwa semua orang mengetahui masalah ini. Itsumade Mars kehabisan cara dan langsung komunikasi telepati dengan Kurose lainnya. Mungkin kita harus menghancurkan tempat pusat tenaga untuk menghentikan siarannya. Yuki Satan menjawab, itu tidak mungkin. Kita bisa kehilangan tidak hanya angkatan laut, kapal perang, dan peralatan lainnya saja dalam ledakan yang besar itu. Uki Warkyuri berkata, kita juga akan mengorbankan satu-satunya cara untuk mengulang keberhasilan Mother Flame lagi. Chapter ini lalu ditutup dengan perkataan Vegapunk yang mengguncang dunia. Aku langsung saja, dunia kita ini akan tenggelam ke dalam lautan. Para angkatan laut langsung terkejut. Apa? Dan kita melihat para duyung beserta ikan-ikan berenang di bawah lautan yang indah. Dan chapter ini selesai.